Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata
dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita rindu memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Di rumah kita, dimanapun kita berada hari ini, Yesus pasti hadir waktu kita berdoa dan berserukan nama Yesus. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Tidak ada tempat yang lebih indah ya Tuhan, selain kami berada di hadirat Tuhan, selain kami berada di tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini. Kau izinkan kami bisa beribadah. Jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, biar semua kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biar setiap kami pastikan kami membawa hati kami, hati yang selalu menantikan Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Sama-sama berkata, amin. Haleluya. Ini kan pujian ini. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Dia sungguh indah, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku,
memberikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagian mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagian mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Engkau yang kami puja ya Tuhan, Engkau yang kami cinta, bahkan Engkau yang kami sembah selama hidup kami. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagian mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
bersyukur Tuhan Yesus itu baik. Amin saudara. Hari ini kita percaya waktu kita bersuka cita, langit dan bumi memuji-muji Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Ayo kasih tahu kiri kanan saudara, biar kita memuji-muji Tuhan. Haleluya. Mana tepuk tangannya sama-sama Bapak Ibu Saudara? Boleh katakan haleluya. Na 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 lagi. Na 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 na. Sekali lagi ya sama-sama. Na 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 na. Lagi ya sama-sama. Na 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 na. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Serukan. Na 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 na. Lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya.
Kita semua bersukacita Bapak Ibu Saudara, sebab langit dan bumi memuji-muji Tuhan. Saya percaya kita semua ciptaan Tuhan yang luar biasa pasti memuji-muji Tuhan. Amin. Baik, tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan berikan persembahan. Kita memberi dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Kita percaya waktu kita menabur penuh dengan sukacita. Kita percaya persembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh men-scan QR code yang ada di layar, ataupun saudara boleh mentransfer, ada nomor rekening di layar, biar sama-sama kita semua penuh dengan sukacita menabur. Yang siap menabur katakan amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur hari ini Bapak, anugerah yang besar dalam hidup kami di tengah-tengah kondisi situasi di mana ekonomi kami digoncang, terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan. Tapi hari ini kami ambil keputusan. Kami tahu waktu kami menabur di tanah yang baik, kami percaya kami akan melihat tuah yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dengan penuh sukacita kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama berkata amin. Mari memberi dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Firman-Mu yang menguatkan setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan iman kami, pengharapan kami. Firman-Mu yang menuntun setiap jalan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Engkau yang mengubah setiap hati kami ya Aba. Kami buka hati kami. Sampaikan isi hati-Mu buat kami ya Aba. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa pujian kami kepadamu, pernyataan iman kami. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Nyanyikan sama-sama. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari buka hati kita. Mari perdengarkan suara kita. Ya Tuhan, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Ya Yesus, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Ya Yesus, ya Tuhan, kami buka hati kami ya Abah. Biar firman-Mu menerangi setiap jalan kami. Biar firman-Mu menguatkan setiap kami yang lemah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ya Yesus Tuhan, ya Tuhan. Oralabaya syandaralabaya ralamu, iralabaya syandaralabaya ralamu, iralabaya syandaralabaya ralamu. Inamaya takaralaba syande, ya ralabaya takaralabalabala, oralabaya syandaralabalabalabalabala, oralabaya syandaralabaya ralabu, iralabaya syandabaya rabu, oralabaya takaralabalabala, iralabaya syandarabu, iralabaya takarabu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Mari pandang wajah-Nya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku.
Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Sekali lagi, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang, biar musik saja. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, makasih ya Allah. Makasih ya Tuhan. Siapakah kami ya Allah? Kau perhatikan kami. Kau jagai kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Oh ralabayas yandaralabalalabalaba. Oh ralabayas yandaralabalalabalaba. Oh ralabayas yandaralabalaba. Mari angkat kedua tangan kita. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kerajaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Pagi ini kami cuma mau bilang terima kasih banyak ya Tuhan, atas kasih setia-Mu, atas kemurahan-Mu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu untuk selamanya Tuhan. Kau setia. Terima kasih. Terima
kasih ya Tuhan. Kiana lamaya shiana lambo. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau baik, Kau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ya naralama ya syanaralama ya. Ya naralama ya syanaralama ya naralama. Masuki bulan Oktober ya Tuhan. Buat bulan yang telah kami lalui, buat hari-hari yang akan kami jalani, kami mau bilang terima kasih banyak ya Tuhan. Engkaulah sumber hidup kami, Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah Allah yang menyembuhkan, Engkaulah Allah yang memelihara hidup kami. Engkau Allah yang melindungi, Allah yang membentengi. Allah yang berperang ganti hidup kami. Tuhan yang senantiasa melimpahkan anugerah dan kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh ada hari ini sebagai kami ada Tuhan. Karena itu kami bersyukur ya Tuhan, Kau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati ibadah kami. Biar Tuhan kami tahu dimanapun umat-Mu berada, kami berada, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terlebih lagi akan masuk perjamuan kudus mengingatkan akan kami pada Engkau ya Tuhan. Segala apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami, semua itu terbaik yang Tuhan berikan bagi kami semua. Dan di dalamnya kami menemukan anugerah demi anugerah, kemuliaan demi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicara bagi kami Tuhan. Kami buka hati pikiran kami siap untuk mendengarkan pesan dan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Mari percaya Tuhan baik, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita masuki bulan Oktober. Puji Tuhan juga COVID sudah mulai melandai, tapi saya berdoa supaya tetap dampak-dampak dari COVID itu semakin mereda juga ya. Saya berdoa semua dalam keadaan baik-baik dalam lingkungan Tuhan dan semua dalam pemeliharaan yang sempurna. Amin Bapak Saudara. Saudara, mari saya ajak untuk kita lihat di kitab 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai ke 9. Saya akan bacakan ayat ini. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai ke 9. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya kau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja
dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah rumah, lalu ke sebuah kemah, lalu makan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak, pakaian. Kemudian mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kisah ini didahului dalam kitab pasal ke-6, Bapak Ibu Saudara. Pasal ke-6 itu menceritakan bagaimana tentara Aram, orang Aram itu mengepung orang Israel yang waktu itu ada di kota Samaria. Raja pada saat itu ada di Samaria. Ya, waktu itu terbelah kerajaan ya. Nah, mereka terkepung, terisolasi istilahnya ya. Bukan setahun, bukan 2 tahun. Kalau kita mempelajari, tentara Aram mengepung kota Samaria itu selama 7 tahun. Akibat terisolasi 7 tahun, saudara, kota Samaria kalau zaman sekarang bicaranya istilahnya lockdown ya. Saudara bisa bayangkan lockdown 7 tahun. Ya. Distribusi makanan terputus. Mereka harus mengusahakan dalam kota. Tentunya persediaan sudah habis 7 tahun lamanya, Bapak Saudara. Saya percaya di sana terjadi kelaparan. Banyak kematian tentunya kalau kelaparan. 7 tahun bukan waktu yang sangat singkat. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam 2 Raja 6 ayat 24 sampai 25 melukiskan bagaimana keadaannya. Saya bacakan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan, hebat bukan kelaparan biasa, di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal dan 1/4 kaptai merpati berharga 5 sikal perak. Bapak Ibu Saudara, keledai itu tidak menjadi makanan bagi orang Israel. Karena keledai itu termasuk binatang yang haram, tidak kosher. Ya, mereka tidak akan makan itu. Tetapi saking tidak ada makanannya, kepala keledai aja harganya 80 sikal, Bapak Ibu Saudara. Bahkan 1/4 kaptai merpati itu harganya 5 sikal perak. Saudara kalau kita hitung ya, 1 sikal itu 11,4 gram. Kalau harga perak sekarang itu 10.000. Kira-kira 110.000 kali 5. Harga setengah liter itu harganya 114.000. Wah. Ya, 1/4 cup tai merpati. Tapi ada para ahli kitab mengatakan bahwa itu tai merpati itu bukan tai merpati secara harafiah. Ya, kita tahu ya ada seperti Yohanes Pembaptis dikatakan makanannya belalang dan madu. Ya, ternyata belalangnya itu bukan kita pikir belalang hidup, tetapi adalah sebuah tumbuhan yang di pohon yang namanya belalang, yang manisnya kalau dimakan rasanya seperti madu. Ya, kalau kita kikir itu belalang benar, bukan. Yohanes Pembaptis makannya belalang dan madu, itu belalang itu tumbuhan. Dan ada ahli kitab mengatakan bahwa tai merpati itu bukannya harafiah tai merpati, tapi tumbuhan. Tapi ada juga yang menentang. Ya, kita tidak usah bahas itu, tetapi yang saya mau bilang begini. Bukan hanya harga yang begitu mahal, tidak ada makanan, tapi satu ketika raja berjalan, lalu dia menemukan ada seorang wanita mengeluhkan pada raja bahwa dia berkata begini, ada yang berbuat curang sama dia. Mereka punya perjanjian bahwa pada hari ini wanita itu akan memasak anak laki-lakinya untuk dimakan bersama-sama. Tetapi untuk esok harinya, giliran anak wanita yang lain yang punya anak laki-laki itu dimasak, tapi wanita yang lain itu menyembunyikan anaknya. Saudara bisa bayangkan masalah krisis kelaparan itu bisa membuat orang menjadi melakukan hal yang aneh-aneh. Membuat orang jadi gampang bertengkar. Saudara, apakah hari-hari kita jadi gampang bertengkar? Atau membuat sesuatu yang aneh-aneh? Saudara bayangkan kalau itu harafiah makan tai merpati. Wah, hati udah melakukan hal yang gak masuk akal.
makan manusia, jadi kanibalisme. Seorang ibu bisa rela makan anaknya. Kenapa? Akibat krisis yang berkepanjangan, akibat kelaparan yang begitu melanda. 7 tahun lamanya mereka kota itu terkepung, sehingga distribusi makanan terputus. Bapak saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Saudara, kita akan belajar melihat sama-sama Bapak saudara, bagaimana respon daripada Raja Israel dengan 4 orang kusta itu. Jadi kita akan sama-sama lihat dan belajar saudara. Nah, Alkitab katakan bahwa pada masa itu Raja dikasih tahu pesan sama Elisa begini. Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Bisa bayangkan tahi merpati tadi ya, setengah liter itu harganya 5 sikal. Tapi dibilang sesukat gandum terbaik, sesukat itu 12 liter. Gandum terbaik harganya 1 sikal. Lalu dijawab oleh abdi Allah itu bilang perwira, ajudan raja bilang begini. Tetapi perwira menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara, pertanyaannya sebelum kita lanjutkan ya. Kira-kira siapa nama Raja Israel ini? Ada yang tahu nama Raja Israel ini? Kalau saudara baca dalam pasal 6, pasal 7, saudara tidak menemukan nama Raja Israel ini. Tetapi kalau saudara belajar dari pasal 3, diketemukan bahwa nama raja itu namanya Raja Yoram. Anak daripada Raja Ahab. Raja Yoram adalah raja yang berbuat jahat di mata Tuhan. Saudara, tetapi pada saat keadaannya begitu terdesak selama 7 tahun terkepung, apa yang membuat hati Raja Yoram itu menjadi berubah? Saudara, pada ayat ke-27 katakan demikian. Dia tahu dia butuh Tuhan. Makanya dia bilang begini. Jawabnya, itu jawab raja. Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur? Saudara, tetapi karena masa yang begitu panjang, 7 tahun terisolasi, 7 tahun terkepung, 7 tahun ngalami ketakutan, 7 tahun ngalami kelaparan. Saudara, pada masa-masa itu membuat raja yang tadinya berharap sama Tuhan, karena keadaan yang begitu lama, begitu panjang, membuat dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Membuat raja mulai menyalahkan Tuhan. Loh, di mana ayat ya? Saudara, ayat 33 bilang begini. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia, yaitu Elisa. Berkata raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini datang daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Saudara, bukan hanya dia tidak mulai mengandalkan Tuhan, tapi dia mulai menyalahkan Tuhan. Marah sama Tuhan. Padahal sebetulnya Israel yang salah. Tapi dia tidak melihat itu. Dia malah mulai tidak mengandalkan Tuhan. Mulai menyalahkan Tuhan. Marah sama Tuhan. Saudara, saya mau bilang begini. Orang yang gak mengandalkan Tuhan, manifestasi orang mulai menyalahkan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Saudara, dia akan mulai mengabaikan pesan Tuhan. Ya, seperti Elisa menyampaikan pesan Tuhan kepada raja. Ajudannya jawab begini, mana mungkin, sekalipun Tuhan buat tingkap-tingkap di langit, gak mungkin terjadi besok. Saudara, gak percaya. Saudara, negatif terus ya. Negatif terus. Gak percaya sama Tuhan, Tuhan sanggup lakukan mujizat. Di ayat 12, waktu mujizat terjadi, dilaporkan oleh orang kusta kepada raja. Raja bilang begini, ayat 12 bilang begini. Sekalipun masih malam, raja bangun juga waktu dengar kabar 4 orang kusta yang kembali dari perkemahan orang Aram. Lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah aku terangkan kepadamu, kata raja. Apa maksud orang Aram itu terhadap kita? Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang. Sambil berpikir apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Jadi laporan daripada 4 orang kusta itu, raja menanggapinya negatif. Dia bilang begini, ini jebakan. Orang-orang Arab itu sengaja tinggalkan perkemahan, sehingga kita keluar karena mereka tahu kita kelaparan. Dan waktu kita sampai perkemahan mereka bukan hanya menangkap kita, tapi masuk ke kota Samaria kita. Saudara, yuk kita renungkan hari ini keadaan kita seperti apa. Saudara, 1 tahun 7 bulan bukan waktu yang singkat.
Sekalipun COVID telah melandai. Tetapi dampak dari perekonomian kita rasakan sampai hari ini. Tapi bagaimana respon kita? Apakah seperti Raja Yoram itu? Saudara, apa yang kita telah capai waktu-waktu lalu, saya mau beritahu, sesungguhnya semua karena anugerah dan pengandalan kita sama Tuhan. Amin. Tetapi pada masa-masa ini bisa membuat kita kesal, bisa membuat kita marah. Karena waktu yang begitu panjang. Saudara, sehingga seperti dilakukan oleh Raja Yoram, dia mulai tidak mengandalkan Tuhan. Dia mulai menyalahkan Tuhan. Dia mulai mengabaikan pesan Tuhan. Negatif terus, tidak percaya Tuhan sanggup lakukan mujizat. Saudara, bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Waktu kita dengar pesan Tuhan, firman Tuhan. Apakah kita mengabaikan pesan Tuhan juga? Karena kita nggak mungkin terjadi, nggak bisa terjadi. Tapi saudara, saya mau bilang begini. Yuk, jangan berhenti pengharapan kita tetap pada Tuhan. Jangan berhenti kita dengar-dengaran sama Tuhan. Sekalipun pesan apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita itu mungkin tidak masuk akal. Tetaplah memiliki pengharapan. Yang mau mengerti katakan amin. Saudara, ayat ketiga dan keempat. Ketika orang sing sakit kusta itu ada di depan pintu gerbang, berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara, kita berkata 4 orang kusta ini ada di luar tembok. Ngapain mereka? Orang kusta tidak boleh ada di kota. Mereka harus ada di luar kota. Artinya di tembok luar kota, di luar tembok. Mereka ada di luar. Dan mereka ada di sana. Dan menurut aturan mereka itu najis. Sehingga mereka itu ada di luar dari pemukiman. Di luar tembok, luar kota, di luar kemah. Apa yang alami oleh 4 orang kusta ini? Mereka sama dialami seperti orang yang ada di dalam tembok. Kota Samaria. Orang kusta ini ngalami juga namanya kelaparan. Bukan hanya kelaparan. Tetapi ditambah namanya ditolak. Mereka ditolak. Dan bukannya ditolak. Mereka juga dalam kesakitan. Saudara, orang kusta semua dagingnya bisa luka lalu bisa terkelupas, copot begitu Bapak Saudara ya. Saudara, mereka ngalami banyak hal yang gak enak. Mereka sama juga ngalami kelaparan. Mereka bahkan ditolak. Mereka ngalami kesakitan. Saudara, lalu mereka diskusi waktu mereka diam. Kalau bilang, kalau kita diam di sini aja, kita juga mati. Kalau kita masuk ke kota, kalau kita mungkin diterima, tapi juga dalam kota juga ada kelaparan. Buat apa? Sama juga. Kalau kita pergi ke perkemahan Aram, kita hadapi orang Aram itu, ada kemungkinan. Kemungkinan kita diterima, atau kemungkinan kita mati. Tapi masih ada harapan. Masih 50-50. Masih ada kemungkinan hidup atau kemungkinan mati. Kalau kita balik ke belakang, ke kota Samaria, kita pasti juga mati sama kelaparan, seperti kita diam di sini. Saudara, di kala kesesakan atau krisis, ada beberapa pilihan. Seperti orang kusta itu, kalau dia memilih untuk duduk di sana aja, diam di sana aja, menyerah, nunggu, ratapi nasib, putus asa, mereka pada akhirnya akan mati di situ. Atau waktu mereka ngobrol-ngobrol, mereka melakukan hal yang sia-sia. Apa yang sia-sia? Kembali masuk ke kota, maksa, mungkin ditolak, akhirnya mungkin diterima juga, tapi juga mati di dalam, artinya melakukan hal yang sia-sia. Saudara, waktu dalam krisis, dalam kesesakan, saudara, saya mau ajak begini. Yuk belajar dari orang kusta ini. Mereka tidak hanya duduk, diam, nunggu. Atau mungkin bahkan menyerah. Meratapi nasib, putus asa. Atau juga mereka tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Ngabisin waktu aja begitu, saudara. Tapi mereka begini. Mereka mengumpulkan sisa kekuatan mereka. Mereka mengumpulkan sisa tenaga mereka. Semangat mereka. Untuk mereka bangkit. Dan mencoba kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kalau kita masuk ke perkemahan Aram, mungkin kita masih bisa hidup. Mungkin kita masih dapat sepotong roti. Saudara, saya mau ajak hari-hari ini yuk belajar seperti 4 orang kusta ini. Padahal waktu berita nubuatan itu disampaikan kepada raja, 4 orang kusta ini tidak dengar apa yang dikatakan nubuatan oleh Nabi Elisa. Dia bahwa bilang, pada besok ini, pada saat ini, esok pada saat yang sama,
sesukat tepung yang terbaik, harganya sesikal. Dia nggak dengar. Tapi orang yang punya pengharapan, dia akan mudah. Orang yang positif, dia akan mudah untuk menanggap peka akan suara Tuhan. Mengerti, setuju, katakan amin. Waktu kita udah negatif, udah salahin Tuhan. Waktu Tuhan sampaikan pesan dalam hidup kita, Tuhan sampaikan tuntunannya dalam hidup kita nggak akan bisa terima. Nggak akan bisa. Karena hati kita nggak siap. Teriakan di hati kita lebih kuat. Gerutu dalam hati kita lebih kuat. Sungut-sungut dalam hati kita lebih kuat. Tetapi apa yang dialami oleh 4 orang kusta ini berbeda. Sekalipun mereka berkata, kami sakit, tapi mereka mengumpulkan sisa kekuatan, mengumpulkan sisa tenaga, mengumpulkan sisa semangat untuk bangkit dan mencoba kemungkinan-kemungkinan yang ada. Waktu ayat 5 bilang begini, pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan Aram. Tapi ketika mereka sampai ke tempat perkemahan orang Aram, tampaklah tidak ada orang di sana. Saudara, mereka bukan hanya punya keinginan saja untuk bangkit, semangat. Tapi Alkitab katakan waktu senja mereka memutuskan untuk bangkit, berjalan. Saudara, orang kusta itu mereka mungkin kakinya udah nggak bener ya, dengan jalan berbatu-batu, dengan kelaparan, nggak ada tenaga lagi. Mereka mungkin jalan saling topang, mungkin jatuh, diangkat lagi sama temannya. Ayo, mungkin begitu. Wah, jalan. Gak gampang sampai ke perkemahan Aram. Tetapi Alkitab bilang ayat ke-7, karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja. Orang-orang Aram kapan melarikan diri? Pada waktu senja. Waktu senja, 4 orang kusta itu mulai bangkit. Dan mulai berlangkah, berjalan, sekalipun jatuh. Mereka berjalan sekalipun jatuh, bangun, jatuh lagi. Tapi pada waktu senja yang terjadi di perkemahan orang Aram, mereka mendengar ada bunyi kereta, ada bunyi kuda, ada bunyi tentara yang besar. Dan mereka mengira itu pasukan-pasukan dari tentara kerajaan orang-orang Het dan Misraim. Yang menyerang, diupah oleh Raja Israel untuk menyerang mereka. Mereka ketakutan. Saudara bisa bayangkan? Setiap mereka jatuh, seperti suara pasukan kuda yang besar. Buat orang Aram. Pertanyaan saya, mengapa orang-orang Israel yang ada di Samaria itu, yang berdekatan dengan pengepungan itu, mereka tidak dengar suara itu. Tetapi orang-orang Aram yang dengar saja. Dan mereka ketakutan. Mestinya orang-orang Israel yang di Samaria itu juga dengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi pasukan yang besar. Mestinya kedengaran juga. Saudara bilang begini, itulah kalau Tuhan intervensi. Itulah kalau Tuhan ganti kita berperang. Apa yang gak masuk akal, itu yang Tuhan kerjakan buat hidup saya dan saudara. Amin, Bapak Saudara. Ketika kita apa? Ketika kita kembali tuh menguatkan hati kita. Mungkin sisa tenaga kita. Menguatkan kembali semangat kita untuk bangkit. Dan mencoba kemungkinan-kemungkinan yang ada. Saya mau bilang begini. Jemaat Tuhan, jangan tinggal diam meratapi keadaanmu. Jangan tinggal duduk diam di situ saja. Kau akan mati di situ. Tapi bangkit. Karena pengharapan dari Kristus pada Allah. Kerja apa yang kalian bisa kerjakan. Tuhan sekalipun itu kelihatannya sedikit. Tuhan pasti akan memberkatinya. Amin, Bapak Saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya tadi bilang bahwa orang-orang Israel nggak dengar itu. Tapi orang-orang Aram dengar. Itu saya bilang bahwa Tuhan ganti kita berperang dengan cara yang tidak masuk akal. Saudara, kenapa tadi saya bilang orang-orang yang sakit kusta itu punya pengharapan. Mereka masih tetap punya semangat. Mereka tetap positif, mereka tetap berpengharapan. Sehingga mudah untuk Tuhan menggerakkan hati mereka. Mudah Tuhan untuk menyampaikan sesuatu tuntunan dalam hidup mereka. Dan amin, Bapak Saudara. Nah, ketika mereka sudah sampai ke tempat tentara Aram itu, ketika tentara Aram itu kosong, mereka menemukan banyak makanan, ternak, harta benda ditinggalkan oleh orang Aram. Wah, mereka mulai makan di situ. 4 orang kusta itu mulai ngambil harta, lalu mereka simpan, diumpatin gitu. Tetapi salah satu dari mereka berkata begini, loh, kita ini gak benar begini. Kita harus beritahu orang-orang yang ada di kota. Kita harus beritahu mereka. Saudara, kenapa? Karena orang-orang kusta itu menyadari kalau mereka ada sampai di perkemahan orang Aram, mereka itu masih hidup, mestinya mereka mati. Mungkin mereka gak sampai di sana. Mereka menyadari itu anugerah. Dan saya mau beritahu begini, mereka tidak menyimpan anugerah itu dalam hidupannya. Saudara, saya mau beritahu kalau hari ini Bapak Saudara, kita
masih ada sampai hari ini. Tuhan mau jadikan hidup saya dan saudara itu jadi berkat. Amin bagi saudara. Jadi berkat buat keluarga kita. Jadi berkat buat orang lain. Jadi berkat buat orang yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu, jadilah seperti orang yang 4 orang kusta itu. Sekalipun namanya tidak dicatat. Kalau tadi Raja Israel namanya tidak dicatat, tapi kita bisa menelusuri siapa raja ini. Itu Raja Yoram. Tapi 4 orang kusta ini tidak disebut namanya. Saudara, saya mau beritahu, mereka lah mewakili saudara dan saya juga. Nama-nama itu buat saya dan saudara. Sekalipun kita tidak berpengaruh, sekalipun kita ditolak, sekalipun kita tidak ada apa-apanya. Saudara, tapi kalau kita mau bangkit, kita masih menguatkan hati kita, punya pengharapan saudara. Mungkin kita bangun jatuh, tapi kita menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti keluar jadi pemenang. Setiap kita pasti diberikan kesempatan Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Saudara. Mari kita bangkit, siapkan perjamuan kudus. Bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa selalu ada harapan bagi kami yang mau mengandalkan Tuhan. Bagi kami yang mau bangkit dan bagi kami yang mau berjuang Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Engkau kami cakap. Bersama dengan Engkau kami akan melihat perkara-perkara ajaib besar terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan anugerahkan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Apapun musim yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, yang kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami tetap percaya Tuhan selalu memberkati.
Tuhan selalu melindungi kami. Semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Engkau selalu menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan Engkau mengenyangkan kami dan memelihara kami seumur hidup kami ya Tuhan. Itu semua semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau bangkit ya Tuhan. Kami mau bangkit seperti 4 orang yang kusta itu, menghadapi apa yang ada di depan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada beserta dengan kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan selalu menjaga, menolong kami, memelihara kami, melakukan apa yang mustahil, melakukan apa yang tidak masuk akal dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, Tuhan mengingatkan biar menjadi peringatan akan aku, saudara. Ingat kembali akan kasih Tuhan, akan kesetiaan pengorbanannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Terima kasih Tuhan. Dia Tuhan yang mengampuni, Dia Tuhan yang memulihkan, Dia Tuhan yang menyembuhkan, Dia Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih-Nya, ingat pengorbanannya. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami masuk perjamuan kudus ini, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab apa yang kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa malam Tuhan Yesus sebelum ia disalibkan, ia mengangkat roti, mari kita merotikan tinggi-tinggi. Dan memecah-mecah dan berkata, roti ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecah ini lambang daripada tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita mecahin kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kita minumnya, dia peringatkan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah pengucapan syukur yang atas kita ucapan syukur ada lambang persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur sama Tuhan, jangan berdiam diri. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Makasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami, mengarahkan hati kami siap terima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih yang limpah dari Allah Bapa, yang buat hidup pun naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal terus Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan pertolongan Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna. Sampai Tuhan datang menjemput kita di dewan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.